Halo teman-teman, kali ini alur cerita film yang saya bawakan bercerita tentang petualangan seseorang yang sudah mati, di mana ada seorang penghuni surga mencoba menyelamatkan orang yang disayangi dari siksa neraka. Dan untuk lebih jelasnya, kalian simak saja alur cerita film berikut ini. Pada saat berlibur ke Swiss, seorang dokter anak bernama Chris Nelson bertemu dengan wanita cantik bernama Annie Collins. Hubungan mereka menjadi semakin dekat hingga sampai ke jenjang pernikahan. Mereka bahkan juga dikaruniai dua orang anak bernama Lan dan Mary. Hari-hari yang mereka habiskan penuh dengan kebahagiaan, tapi kebahagiaan mereka langsung kandas ketika anak-anak mereka tewas dalam kecelakaan mobil. Musibah tak berhenti sampai di situ saja. Setelah 4 tahun berlalu, Chris mengalami kecelakaan yang sama setelah mencoba menolong seseorang yang terjebak di dalam mobil. Pada saat terbangun, Chris melihat bayangan orang yang terlihat samar-samar. Orang itu selalu berada di dekatnya, seolah sedang memandunya menuju ke akhirat. Meski tahu sudah mati, dia masih belum mau menerima kenyataan. Chris selalu berada di samping istrinya yang saat ini sedang mengalami rasa kehilangan luar biasa. Dia mencoba meyakinkan Annie bahwa dia masih ada dan akan terus bersamanya. Tetapi bila Chris berada di dekatnya, Annie menjadi semakin frustasi dan tersakiti dikarenakan hukum alam. Melihat orang yang dicintai menderita, Chris memutuskan pergi berlari entah kemana. Tapi pada saat dia terbangun, dia berada di sebuah tempat indah seperti di surga. Di tempat itu, dia bertemu dengan anjing peliharaannya yang telah mati, dan seorang dokter yang dia kagumi bernama Albert Lewis yang sudah lama mati. Ternyata bayangan samar-samar yang selalu berada di dekatnya selama ini tidak lain adalah Albert, yang bertugas memandunya menuju surga. Chris begitu heran kenapa di surga seolah tampak seperti lukisan yang berada di dalam rumahnya. Albert kemudian menjelaskan bahwa di tempat saat ini Chris berada memanglah terbuat dari pikiran Chris sendiri. Jadi apapun yang dipikirkan akan berubah menjadi kenyataan. Mereka lalu pergi ke sebuah rumah impian yang pernah dilukis Chris dan Annie pada saat masih hidup. Di sana Albert menunjukkan cara mengubah sebuah objek menjadi lebih nyata. Semua yang tadinya masih berbentuk lukisan tiba-tiba berubah menjadi tempat yang sangat indah. Ketika masuk ke dalam tempat indah itu, dia melihat Annie dari kejauhan sedang menari-nari. Chris kemudian langsung bergegas menemuinya dengan menggunakan kekuatan pikiran. Chris membayangkan dirinya bisa berlari dengan sangat cepat, maka dalam waktu singkat dia sampai ke tempat tujuan. Tapi begitu sampai, Annie tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan di tempat itu, dia melihat sebuah pohon besar yang mirip dengan lukisannya yang belum selesai. Pohon itu adalah lukisan yang dilukis Annie dan Chris bersama-sama. Tapi karena Chris sekarang sudah tidak ada di dunia, maka dia heran kenapa bisa ada di alamnya saat ini. Sebenarnya di dunia manusia, Annie sedang melukis pohon yang belum sempat diselesaikan bersama suaminya. Jadi karena itulah kenapa pohon itu bisa ada di alamnya Chris saat ini. Albert lalu mengatakan, itu semua bisa terjadi karena mereka berdua adalah pasangan jiwa dan saling terhubung. Tapi pada saat melukis, Annie teringat kembali dengan mendiang suaminya. Lalu dia putuskan untuk menghapus lukisan itu dan menyebabkan pohon yang berada di dunia Chris saat ini menjadi hancur. Saat menyusuri surga, Chris melihat boneka anaknya Mary pada saat dirinya masih hidup. Karena itu dia bertanya kepada Albert, apakah dirinya bisa bertemu dengan putrinya. Albert lalu mengatakan bahwa surga ini begitu luas, tapi bila Chris menginginkannya, maka hal yang diinginkan akan terjadi. Dan tiba-tiba Chris kembali terbangun di dalam rumah impian. Lalu ketika pergi keluar, dia bertemu dengan seorang pramugari cantik bernama Leona, yang dia temui pada waktu berada di pesawat bersama putrinya. Leona menyuruh Chris memejamkan mata, dan ketika Chris membuka matanya kembali, dia berada di sebuah tempat yang sangat indah, dan lagi-lagi tempat itu mirip dengan karya fantasi yang dia beli untuk putrinya pada saat masih hidup. Leona berkata bahwa ini adalah dunianya,
dunia yang dia inginkan selama ini. Leona datang menemui Chris karena Albert yang memintanya. Di tempat itu ada para malaikat berterbangan yang bertugas membantu seorang bayi manusia lahir, atau orang-orang yang memilih untuk bereinkarnasi. Mereka kemudian menaiki perahu dan saling bercerita tentang masa lalu mereka. Leona menceritakan bahwa yang Chris lihat saat ini bukanlah tubuh aslinya, melainkan tubuh yang dia inginkan. Pada saat masih hidup, dia dan ayahnya menaiki sebuah pesawat. Dan seketika itu ayahnya melihat seorang pramugari Asia terlihat begitu cantik dan menawan. Jadi karena itulah, dia mencoba menjadi pramugari itu. Leona juga mengatakan bila setiap malam dia selalu bermain catur dengan ayahnya, serta menceritakan kehidupannya sehari-hari. Lalu di saat itulah, Chris menyadari bahwa Leona tidak lain adalah anaknya Mary. Di bumi saat ini, Annie memutuskan untuk bunuh diri setelah kehilangan semua orang yang dia sayangi. Albert lalu memberitahu kabar bahwa Annie telah mati. Namun sayangnya Chris tidak bisa bertemu dengannya, karena perbuatan bunuh diri tidak bisa diterima, dan karena itulah Annie berada di dalam neraka. Chris berniat untuk menyelamatkan Annie dari neraka, tapi Albert bersikeras melarangnya. Albert khawatir karena di dalam neraka seseorang akan sulit untuk kembali. Karena di dalam neraka seseorang akan sangat mudah kehilangan pikirannya. Dan mungkin saja Annie saat ini tidak akan bisa ingat dengan Chris, walaupun Chris mencoba untuk membuatnya ingat. Tetapi karena bersikeras, Albert pada akhirnya mencarikan seorang pelacak untuk membantu Chris. Pelacak itu membantu mereka berdua menyeberangi perbatasan antara surga dan neraka. Mereka kemudian menaiki sebuah perahu kecil, tetapi di tengah perjalanan jutaan orang tenggelam penghuni neraka meminta tolong dan membuat perahu yang mereka tumpangi menjadi hancur. Untungnya mereka bertiga masih selamat dan terdampar di tempat tujuan. Di tempat itu mereka sudah disambut banyak orang penghuni neraka, tergeletak tak berdaya. Si pelacak mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan sinyal keberadaan Annie. Tapi itu semua terjadi dikarenakan Chris pada saat itu kembali teringat dengan putranya yang bernama Len, sehingga konsentrasi kepada istrinya menjadi terganggu. Di dalam neraka, pemikiran kuat sangat diperlukan. Selain untuk mencari seseorang, hal itu juga berguna agar neraka tidak menelan pemikiran orang tersebut dan membuatnya menjadi abadi sebagai penghuni neraka. Setelah lama berjalan, mereka sampai di tempat tujuan, di mana mereka akan memasuki gerbang neraka. Di tempat itu, mereka melihat banyak orang tergeletak tak berdaya, dan banyak penjaga yang memiliki wajah seram. Bahkan orang-orang di tempat itu ada yang saling membunuh. Albert pikirannya sempat hanyut dan hampir terseret masuk ke dalam neraka. Tapi sebelum terjadi, Chris menarik Albert dan memeluknya. Rupanya Chris telah menyadari bahwa Albert sebenarnya adalah putra laki-lakinya yang bernama Lan. Lan memang sengaja berubah menjadi orang yang dikagumi oleh ayahnya. Karena dengan begitu maka Chris mau mendengarkan apa yang Lan katakan. Karena sudah tahu siapa Albert yang sebenarnya, pelacak memutuskan untuk membawa Chris seorang diri. Sebab Lan hampir saja masuk ke dalam neraka. Karena mengawasi satu orang lebih mudah daripada mengawasi dua orang. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan menaiki lift menuju neraka. Sesampainya di atas, Chris melihat banyak tubuh manusia terkubur di dalam tanah. Manusia-manusia itu mengaku sebagai orang yang Chris cari. Tapi Chris tidak percaya karena pikirannya masih tersadar. Ketika dia melihat wajah yang mirip Annie, Chris mencoba mendekatinya. Tapi pada saat melangkah, tanah yang dia pijak roboh dan membuatnya jatuh ke dalam neraka. Pada saat jatuh ke bawah, terlihat jutaan orang sedang mencoba naik ke atas. Chris pada akhirnya mendarat tepat di sebuah rumah impian, namun dalam versi gelap. Di tempat itu, pelacak menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Si pelacak ternyata tidak lain adalah Albert yang asli. Albert memperingatkan agar Chris tidak boleh menemui Annie dalam waktu lebih dari 3 menit. Karena mungkin saja bila melebihi waktu itu,
maka Chris bisa terperangkap secara permanen di dalam neraka. Saat memasuki rumah, Chris menemukan Annie dalam keadaan tersiksa dan amnesia. Dia tidak mengenali Chris walau Chris sudah mencoba memulihkan ingatannya. Setelah 3 menit berselang, Chris keluar dari rumah. Lalu Albert beranggapan bahwa dia sudah menyerah. Namun ternyata, Chris justru menitipkan salam kepada Albert untuk anak-anaknya karena dia memutuskan untuk menemani Annie di dalam neraka. Chris kemudian kembali masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada Annie bahwa dia bersedia tetap tinggal di neraka asalkan bisa terus bersamanya. Annie akhirnya tersadar setelah mendengar ucapan itu, karena perkataannya barusan membuat dirinya ingat dengan janji Chris untuk selalu bersamanya pada saat di dunia. Setelah mendapatkan ingatannya kembali, Chris justru ditelan oleh kegelapan neraka menggantikan Annie dan hampir tidak sadarkan diri. Annie dengan sekuat tenaga mencoba menyadarkan suaminya, dan pada saat Chris terbangun, dia sudah berada di dalam rumah impian bersama istrinya. Mereka berdua akhirnya dipersatukan, bahkan mereka juga dapat berkumpul kembali dengan anak-anak mereka. Setelah menjalani kehidupan bahagia di surga, Chris menyarankan untuk reinkarnasi, sehingga mereka dapat mengalami hidup bersama kembali. Sedangkan anak-anak mereka ditinggalkan di surga, agar dapat mereka temui lagi nanti ketika mereka sudah mati. Pada akhirnya, film berakhir dengan pertemuan Chris dan Annie sebagai anak-anak dalam situasi yang hampir sama pada saat mereka pertama kali bertemu. Dan kisah ini pun berakhir. Sekian pembawaan alur cerita film kali ini. Baiklah semua, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa.